Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri. Oke, sebelum kita membahas persamaan trigonometri, Ibu ingin sedikit mengulang kembali tentang trigonometri. Nah, ini adalah tabel sudut istimewa trigonometri sudut 0 derajat sampai 360 derajat. Kalian cukup menghafalkan 0 derajat sampai 90 derajat saja. Nah, selebihnya kita bisa menggunakan dengan kuadran ya. Nah, seperti ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kuadran pertama ini dia positif semua, sedangkan kuadran kedua yang positif adalah sin. Kuadran ketiga yang positif adalah tan, dan kuadran keempat yang positif adalah cos. Oke. Nah, ini sudutnya di sini 0 atau 360 derajat karena dia lingkaran, dan di sini adalah 90 derajat, di sini 180 derajat, dan ini 270 derajat. Oke. Contoh, misalkan kita mau mencari sin 300. Oke, sin 300 derajat. Sin 300 derajat kalau kita menghafal kan banyak ya jadinya gitu. Nah, ini bisa kita bantu dengan cara sin 300 itu berada di kuadran berapa? Di kuadran keempat, karena sudut 300 derajat kurang lebih di sini. Ya, kurang lebih di sini. Otomatis jadi di kuadran 4. Nah, di kuadran 4 yang positif hanya cos. Berarti selain cos yaitu min. Nah, di sini kita menggunakan sudut 360 dan 180 untuk mempermudah. Berarti di sini kita gunakan 360 derajat dikurang 300. Oke. Berarti di sini min 60 derajat gitu ya. Nah, sekarang sin 60 derajat dia hasilnya berapa? Sin 60 setengah akar 3. Berarti otomatis di sini min setengah akar 3. Berarti sin 300 adalah min setengah akar 3. Benar nggak sin 300 di sini min setengah akar 3? Benar ya? Oke. Lagi lanjut, misalkan cos kita cari cos 200 enggak ada ya, 135 aja. Oke, 135 derajat. Nah, 135 dia ada di kuadran berapa? Di kuadran kedua, ya kan? Di kuadran kedua. Berarti kan dia belum nyampe 180 nih. Berarti yang positif hanya sin. Berarti selain sin itu adalah negatif gitu kan? Berarti di sini 180 dikurang 135. Berarti berapa? 180 dikurang 135, yaitu 45. Nah, berarti di sini cos 45 berapa sih? Cos 45 setengah akar 2, berarti min setengah akar 2. Benar nggak? Cos 135 hasilnya min setengah akar 2. Benar ya? Oke, misalkan lagi misalkan tan 225. Oke, tan 225 berarti ada di kuadran ketiga ya kan? Dia positif nih karena sama-sama tan. Oke, berarti karena kita menggunakan 180 atau 360, berarti otomatis di sini 150-nya ditambah ya. Berarti di sini ditambah dikurang 225 derajat dikurang 180 derajat gitu. Berarti dia kelebihan berapa nih? Berarti di sini 225 dikurang 180 berapa? 45. Tan 45 berapa sih? Tan 45 1. Benar nggak tan 225 itu 1? Benar ya? Oke, sampai sini paham ya? Oke, ini pelajaran di kelas 10 kalau nggak salah sudah ada ya. Kelas 10 matematika wajib ya. Oke, kalau sudah kita next ya. Oke, kita next. Nah, ini contohnya. Himpunan penyelesaian persamaan cos X sama dengan min setengah akar 3. Nah, kalau kemarin itu kan kita menggunakan yang pakai misal K0 berapa jadinya, K1, K2, K3 kita menggunakan K gitu kan ya. Nah, coba sekarang kalau
misalkan kita menggunakan rumusnya kemarin ya, berarti kan gini kan, cos X sama dengan min setengah akar 3. Oke, min setengah akar 3 berarti dia cos berapa? Cos min setengah akar 3 150 ya, 150. Oke, kemarin rumusnya apa sih? Cos X sama dengan rumus mencari cos. Rumusnya apa cos? Yaitu A plus minus K dikali 360 gitu ya. Ini rumus yang pertama. Terus rumus yang kedua, cos X sama dengan min A plus minus K dikali 360 derajat gitu ya. Oke, nah berarti tinggal kita masukkan aja. Berarti di sini 150 plus minus K dikali 360 derajat. Berarti di sini 150, kalau misalkan dia K-nya 0 ya. Kalau K-nya 0 berarti 150 ditambah 0 gitu ya. Ditambah 0 berarti dia hasilnya adalah 150. Dia termasuk nggak interval ini? Masuk ya. Oke, masuk. Nah, kita masukkan dia K1, berarti 150 ditambah 1 dikali 360 gitu ya. Berarti 150 ditambah 360. Udah pasti kelebihan ya, berarti ini enggak termasuk. Cukup 150. Sekarang yang ini. Berarti di sini min 150, kalau misalkan dia K-nya 0, berarti min 150 ditambah 0 ya. Min 150 masuknya dia ke interval ini? Tidak ya. Oke, kalau misalkan dia K1 berarti min 150 ditambah 1 dikali 360, berarti otomatis min 150 ditambah 360. Berarti hasilnya berapa nih? Hasilnya adalah di sini 210. Masuk nggak ke interval ini? Masuk ya. Gitu. Kemarin caranya seperti ini kan ya. Terus kalau K-nya 2 berarti min 150 ditambah 2 dikali 360. Berarti min 150 ditambah 2 dikali 360, 720. Berarti hasilnya berapa nih? Hasilnya 570, nggak masuk ya. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 150 dan 210 gitu ya. Nah, ini pakai cara yang kemarin. Nah, sedangkan cara yang ingin Ibu bahas yang sekarang adalah seperti ini ya. Seperti kita menggunakan kuadran yang tadi ya. Ini kuadran yang pertama, 2, 3 dan 4. Di sini sin, tan, cos gitu ya. Di sini 180, di sini 360 derajat. Oke. Yang pertama-tama di sini kan dia bilang cos min setengah akar 3 gitu kan ya. Lihat di sini dia minus. Kalau minus itu berarti dia berada di kuadran berapa? Kalau minus. Nah, cos ini kan cos yang positif ya, di kuadran keempat. Berarti kalau minus berarti dia ada di kuadran 2 dan 3 nih. Kuadran 2 dan kuadran 3. Dia pasti minus nih karena kan yang positif hanya sin dan tan kan. Oke. Nah, setengah akar 3. Cos setengah akar 3. Nah, kalau tadi yang ini kan cos 50 nih, dia melebihi 90 derajat kan. Nah, kalau setengah akar 3 jadi kita hanya menghafalkan 0 derajat sampai 90 derajat. Cos setengah akar 3 berapa? Cos setengah akar 3 yaitu 30 ya. Setengah akar 3 30. Nah, gitu kan ya, 30 derajat ya. Nah, berarti di sini kita tinggal menghitung aja. Kita hitung yang di kuadran 2 dulu. Kuadran 2 berarti otomatis di sini 180 dikurang 30. Berapa hasilnya? 150 derajat. Masuk nggak ke interval yang ini? Masuk ya. Oke, lanjut. Kita ke kuadran ketiga. Kuadran ketiga berarti dia 180 ditambah 30 kan gitu ya cara menghitungnya tadi ya. Kalau yang ini ditambah 180 ditambah 30 berarti berapa? 180 ditambah
30. 210 ya. Nah, dia ini masuk nggak ke dalam interval yang ini? Masuk. Nah, berarti otomatis himpunannya adalah 150 dan 210. Oke, salah. Sama ya? Sama. Kalian mau pakai yang mana? Mau pakai yang cara yang panjang yang ini kah? Atau cara yang ini? Oke. Kita next ya. Nah, ini kita next yang ini. Nah, ini caranya gimana nih? Sama kayak tadi. Ini kan akar 2 plus 2 cos X sama dengan 0. Gitu kan ya? Nah, kita membutuhkan cos X sama dengan. Nah, berarti otomatis akar 2-nya nih ya, kita pindahkan dia ke kanan menjadi 2 cos X sama dengan min akar 2, karena dia pindah yang tadinya positif jadi negatif. Nah, di sini masih ada angka 2 nih di sini nih. Berarti cos X sama dengan min akar 2 per 2 gitu kan ya, supaya ini 2-nya nih hilang. Kita pindahin ke sini jadi pembagian. Nah, berarti cos X sama dengan min setengah akar 2. Sama aja kan ya, min setengah akar 2. Oke, sekarang tadi kuadran berapa? Ini tadi dia sin tan cos. Nah, ini kan dia minus ya. Kalau minus berarti dia di kuadran berapa? 1 dan kuadran 2 dan kuadran ke-3. Iya kan ya? Oke, sekarang cos setengah akar 2 dia sudutnya berapa sih? Setengah akar 2 cos setengah akar 2 45 ya. 45. Nah, berarti otomatis karena dia berada di kuadran 2 dan kuadran 3, tinggal kita hitung aja 180 dikurang 45 derajat kayak gitu. Berapa? 180 dikurang 45 derajat. 135 derajat. Masuk nggak ke interval ini? Masuk. Sekarang kita ke kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu 180 ditambah 45. Berapa hasilnya? Yaitu 225. Masuk nggak ke kuadran ini? Masuk. Berarti kan dia himpunannya itu adalah 135 derajat sama 225 derajat gitu ya. Nah, karena ini X1 tambah X2, X1 ditambah X2 berarti 135 ditambah 225. Oke, berapa nih hasilnya? 360 derajat. Ada jawabannya? Ada yang A. Oke. Paham ya? Tinggal gitu aja. Oke, kita next ke contoh yang berikutnya. Nah, contoh yang berikutnya. Nah, di sini itu dia ada tan X plus 15. Nah, yang kita butuhkan adalah X plus 15. Nah, berarti intervalnya ini kayak kita ganti supaya jadi X plus 15, berarti kan sini tambah 15 gitu ya. Nah, kalau yang di tengah tambah 15, kiri kanannya juga ditambah 15. Berarti di sini nih 180 ditambah 15, 360 juga tambah 15. Berarti 180 ditambah 15 berapa? 195. Lalu 360 ditambah 15 berapa? 375 gitu ya. Nah, sekarang di sini kita dapat dia tan X plus 15 kuadrat sama dengan min 1. Nah, sekarang tan berapa yang hasilnya 1? Tan yang hasil 1 adalah 45 derajat gitu ya. Nah, karena dia di sini minus, berarti dia di kuadran berapa? Ini sin tan cos. Nah, karena dia hasilnya minus, berarti dia ada di kuadran ke-2 dan kuadran ke-4 ya. Oke, sekarang kalau kuadran 2 berarti dia 180 dikurang 45 derajat ya. 180 dikurang 45 berapa? 135 derajat. Nah, sama di kuadran 4. Kuadran 4 berarti 360 dikurang 45 gitu ya. Oke, berarti hasilnya berapa? 315. Oke, yang 135 ini kita lihat intervalnya yang ini.
ya. 135 dia masuk nggak ke interval ini? Enggak ya, karena kan minimal 195, dia nggak termasuk karena minimal 195 loh ya. Nah 315 masuk nggak ke sini? Masuk ya, karena maksimal 375 ini masuk. Nah karena tadi kita sudah pakai permisalan X plus 15, berarti kita hitung di sini 305 sama dengan 315, karena kan yang ditanya pasti X nya kan, nilai X yang memenuhi. Ini nilai X yang memenuhi, berarti X sama dengan 315 dikurang 15, berapa hasilnya? 300 derajat. Berarti X nya adalah 300 derajat, yaitu jawabannya yang D. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Oke, lanjut next yang selanjutnya. Nah ini kalau yang ini dia sama aja, sama kayak tadi, karena di sini ada 15 tambah X, berarti di sini X kita tambahkan 15, berarti kirinya tambah 15 menjadi 15 derajat, 0 tambah 15 ya, jadi 15, 180 ditambah 15 jadi 195, sama kayak tadi, karena di sini akar 2 sin, ini kan soalnya ya, akar 2 sin 15 tambah X sama dengan 1. Nah akar 2 ini kita pindahkan ke kanan ya, menjadi pembagian 1 per akar 2, bukan pengurangan ya, karena ini kan perkalian, 1 per akar 2. Nah ini kita rasionalkan, kita kali dengan akar 2, karena akarnya itu jangan sampai dengan di bawah ya, berarti akar 2 dibagi akar 2 per akar 2, berarti jawabannya adalah 1 dikali akar 2 yaitu akar 2, akar 2 dikali akar 2 yaitu adalah akar 4, akar 4 itu adalah 2, berarti hasilnya adalah setengah akar 2. Nah sama kayak tadi, setengah akar 2, sin setengah akar 2 berapa? Sin setengah akar 2 itu adalah 45 ya, 45. Nah berarti, nah karena dia di sini positif ya, karena dia di sini positif berarti dia ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Kalau kuadran 1 udah pasti hasilnya 45 derajat ya, 45 derajat. Nah di kuadran 2 berarti di sini 180 dikurang 45, hasilnya adalah 135. Nah sama kayak tadi, karena ini permisalan berarti tinggal kita ganti aja, berarti 15 derajat tambah X sama dengan 45, berarti X sama dengan 45 dikurang 15 itu adalah 30 derajat. Lalu yang kedua 15 derajat tambah X berarti sama dengan 135 ya, yang ini berarti X sama dengan 135 dikurang 15 yaitu 120, maka himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat, 120 derajat. Dan jawabannya yang D. Paham ya? Oke, next selanjutnya. Nah yang ini, nah gimana nih kalau yang ini? Sini ada 2 cos kuadrat X min 3 cos X plus 1. Nah ini sama seperti persamaan kuadrat ya, yang kayak gini nih, AX kuadrat ditambah BX ditambah C, bentuknya sama ya, ini kuadrat, ini ada X, ini enggak. Oke, nah di sini tinggal kita cari permisalannya. Oke, kita permisalkan di sini adalah cos X sama dengan P ya, berarti otomatis ini menjadi 2P kuadrat ya, karena kan dia kuadrat nih ya, dikurang 3P ditambah 1 sama dengan 0 gitu ya. Nah di sini tinggal kita pemfaktoran ya, pemfaktorannya bebas, kalian bisa menggunakan rumus ABC ataupun pemfaktoran yang biasa. Nah kalau ibu pemfaktorannya ada cara yang lain, yaitu kayak gini. Di sini kan 2 ya, nah di sini kan 2P ya, 2P kuadrat, berarti di sini kita tulis 2P, di sini kita tulis 2P. Lalu kita bagi 2. 2-nya dari mana? Dari sini. Oke. Lalu ini 2 dikali 1 kan 2 ya, berarti berapa dikali berapa yang hasilnya 2, jika dijumlahkan hasilnya min 3, min 3 dari sini, berarti berapa kali berapa yang hasilnya 2, hanya 1 kali 2 kan, supaya dijumlahkan hasilnya min 3 berarti min 1 dikurang min 3, berarti di sini min 1, di sini min 3.
min 3, min 2, sorry, min 2 ya. Nah, min 1, min 2. Nah, ini mana yang bisa kita bagi, yang kiri apa yang kanan? Karena ini perkalian, cukup yang dibagi hanya salah satunya aja. Berarti yang bisa dibagi yang kanan ya. Berarti yang kirinya diam, 2P min 1. Nah, berarti di sini 2 dibagi 2 tinggal P, min 2 bagi 2 tinggal 1. Berarti pemfaktorannya adalah 2P min 1 dan P min 1. Nah, berarti ini kan sama dengan 0 ya. Berarti 2P min 1 sama dengan 0. Berarti 2P sama dengan 1. Berarti P sama dengan 1/2 ya. Terus yang ini P min 1 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 1. Berarti P nya 1 dan setengah, kayak gitu ya. Nah, lalu sama tinggal kita cari. Berarti di sini cos X sama dengan 1. Kita cari dulu cos X sama dengan 1. Cos yang bernilai 1 itu berapa aja? Yaitu 0 ya, 0 derajat dan 360 derajat ya. Berarti di sini 0 dan 360 derajat. Nah, pertanyaannya, kita karena ini radian, berarti tinggal kita hitung radian. Berarti otomatis di sini adalah 0 tetap 0 ya, karena tetap 0. Lalu 360 itu berarti berapa radiannya? Berarti kan 360 ya, 360 dibagi radian itu kan 180 ya. Oke, 360 dibagi 180 berapa hasilnya? 360 ya, 360 dibagi 180 hasilnya adalah 2. Berarti dia di sini 2pi ya. Nah, kira-kira 0 nih, 0 dia termasuk interval ini enggak? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak ada sama dengannya, berarti ini tidak termasuk nih yang 0. Lalu yang 2pi nya nih masuk enggak ke sini? Tidak, karena dia tidak ada sama dengannya, berarti ini tidak termasuk. Berarti kita cari yang cos yang setengah. Cos X sama dengan setengah. Oke. Cos berapa yang hasilnya setengah? Yaitu cos 60 ya, 60 derajat ya. 60 derajat. Berarti otomatis di sini 60 derajat kan, yang ini kan positif ya. Berarti di sini 60 derajat ya. 60 derajat. Terus berapa lagi? Yang hasilnya adalah setengah. Yaitu 300 ya. Oke, tinggal dikali aja. 300. Oke. Nah, 60 ini kita jadikan ke radian. Ya, kita jadikan dia radian, berarti otomatis 60 per 180. Berapa hasilnya? Diperkecil ya. 3 ya. Sama-sama dibagi ya, dibagi. Berarti di sini 1/3 pi. Masuk gak dia 1/3 pi? Masuk ya, karena hasilnya 0, sekian ya. Ini termasuk. Lalu yang kedua 300. Berarti 300 dibagi 180. Ya enggak? Berapa? 300 dibagi 180. Sama-sama dibagi berapa? Oke. Yaitu 5/3 ya. Oke, 5/3 pi. Dia masuk nggak ke interval? Masuk ya. Nah, berarti jawabannya adalah 1/3 pi dan 5/3 pi. Oke. Gitu ya. Jadi kalau ada yang kayak gini, tinggal kalian permisalkan menggunakan P, lalu kalian faktorkan, lalu kalian cari di sini cos X sama dengan 1, derajatnya berapa aja, dan cos X sama dengan setengah, derajatnya berapa, terus kalian lihat juga intervalnya dia termasuk apa enggak. Gitu ya. Oke, next. Nah, ayo ini gimana? Oke.
Contoh yang selanjutnya, nah di sini kan secant kuadrat ya, secant kuadrat x, secant kuadrat x, nih secant kuadrat x. Nah ini bisa kita ubah menjadi rumus identitas, yaitu dimana tan kuadrat x plus 1 itu adalah sec kuadrat x. Jadi supaya bisa kita hitung, ini bisa kalian cari sendiri ya rumus identitas ya. Berarti otomatis yang ini adalah tan kuadrat x plus 1 ditambah akar 3 tan x sama dengan 1. Jadi kenapa kita ubah? Karena kan di sini tan ya. Jadi supaya sama-sama tan. Seperti itu, nih rumus identitas bisa kalian cari sendiri ya. Nah, berarti di sini satunya pindah ke kanan, jadi dikurang 1 ya. Hasilnya itu adalah 0. Gitu kan ya. Lalu di sini karena sama-sama punya tan, berarti di sini kita keluarkan dia tan x. Berarti di sini tersisa tan x ditambah akar 3. Sama aja ya. Tan x dikali tan x kuadrat. Tan x dikali akar 3 tan x gitu. Berarti di sini tan x sama dengan 0 dan ini ke sini 0 ya. Lalu yang kedua tan x plus akar 3 sama dengan 0. Berarti tan x sama dengan min akar 3. Oke. Sekarang tan x sama dengan 0, yang hasilnya 0 berapa? Yaitu 0 derajat. Nah, lalu yang hasilnya akar 3, karena dia negatif ya, karena dia negatif berarti dia ada di sudut berapa nih? Di sudut di kuadran 2 dan di kuadran 4 ya. Oke, sekarang akar 3 itu, tan akar 3 itu berapa? Yaitu 60 derajat ya. 60 derajat. Berarti otomatis di sini karena dia di kuadran 2 dan di kuadran 4 ya. Oke, karena dia negatif ya. Berarti di sini 180 dikurang 60 berapa? 180 dikurang 60, 120 derajat ya. Ya enggak? Oke, termasuk ke interval sini. Masuk ya? Masuk. Lalu yang keempat itu 360 derajat dikurang 60, yaitu 300 derajat. Masuk nggak dia ke interval ini? Nggak masuk. Berarti himpunannya adalah yang 0 derajat dan 120 derajat. Berarti jawabannya yang D, gitu ya. Oke. Jadi kita perlu lihat juga intervalnya seperti itu. Ya, kalau ini kan tan x sama dengan 0, yang hasilnya 0 berapa ya? 0 derajat gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini 1 ditambah sin x. Nah, kalau yang ini tinggal kita kalikan aja yang bawah gitu. Ya, kali silang lah bahasanya gitu ya. Berarti di sini 1 ditambah sin x kuadrat derajat sama dengan berarti 3 dikali 1 min sin x gitu ya. Berarti di sini 3 dikurang 3 dikali min sin x, berarti dia di sini min 3 sin x gitu ya. Jadi yang dikali itu adalah si 3-nya, bukan si x-nya ya. Nah, berarti di sini 1 tambah sin x. Nah, terus tinggal kita pindah ruas aja, 3-nya ke kanan. Berarti 4 berapa? Oh, ininya aja nih supaya dia positif sin x. Nah, ini pindah ke kanan ditambah 3 sin x, berarti sama dengan 3 dikurang 1 gitu ya. Sin x tambah 3 sin x yaitu 4 sin x, berarti 3 dikurang 1 yaitu adalah 2. Nah, karena kita mencari sin x yaitu berarti 2 dibagi 4, berarti hasilnya berapa? 2/4, yaitu adalah setengah. Berarti sin x sama dengan setengah. Oke, sekarang kita cari sin x yang hasilnya setengah itu kan 30 derajat ya.
berarti otomatis karena dia positif berarti dia ada di kuadran pertama dan di kuadran kedua, ya kan? Di kuadran pertama kan 30 derajat, dia udah masuk belum ke interval ini? Sudah masuk ya. Oke, ini sebenarnya udah ketahuan sih dari kalau dia berbentuk PG ya, dia kan intervalnya hanya 1 sama 2, kuadrannya hanya ada di kuadran 1 dan kuadran 2, berarti kuadran 3 dan kuadran 4 enggak. Nah, kuadran 3 dan kuadran 4 itu berapa? Nih, contoh. Oh, ini enggak. Kalau misalkan seandainya di sini ada 300, dia nggak ikut. Nah, berarti tinggal kita cari yang kuadran kedua. Kuadran kedua itu berarti 180 dikurang 30 berapa? 150 derajat ya. Termasuk nggak intervalnya? Termasuk. Berarti himpunannya 30 derajat dan 150 derajat. Oke, jawabannya yang ini ya. Oke. Paham? Paham ya? Oke. Kita next. Kosong. Nah, berarti di sini Ibu mau menambahkan contoh satu lagi. Kalau tadi kan kebanyakan itu cos X, sin X, tan X gitu kan, gak ada angkanya. Kalau misalkan cos 3X sama dengan 0,5. Nah, intervalnya adalah 0 derajat, di sininya sampai 360 derajat. Nah, di sini berarti kan cos 3X sama dengan setengah ya. Sekarang, nah karena yang ditanya adalah cos 3X, berarti intervalnya kita kalikan, dikalikan dengan angka 3 supaya X-nya menjadi 3X ya kan ya. Berarti X dikali 3, 3X gitu kan. Berarti di sini 0 dikali 3 tetap 0. Berarti di sini 360 kita kalikan dengan angka 3. Berapa hasilnya? Yaitu 1080 derajat. Wah, gede nih. Berarti kalau 1080 derajat ini aja satu putaran 360 ya. 360 itu satu putaran. Nah, kita mau ke 1080, berarti dia berapa muter? Berarti 360 ditambah 360, dia masih 720. Nah, putaran kedua dia 720. Nah, masih kurang. Putaran ketiga berarti dia berapa nih? Putaran ketiga berarti ditambah 360 juga ya, 1080. Berarti dia sampai 3 kali putaran. Nah, di sini cos setengah itu dia berapa? Hasilnya yaitu 60 ya. Nah, sekarang karena dia positif berarti dia ada di kuadran berapa? Cos di kuadran pertama dan kuadran keempat gitu ya. Di kuadran pertama berarti otomatis 60 derajat ya kan ya. Di kuadran keempat berapa? Berarti 360 dikurang 60 ya. Berarti hasilnya 300 ya. Berarti 300. Nah, ini kan baru satu putaran ya, kan satu putaran, sedangkan dia minta 3 putaran. Nah, berarti otomatis ini kita tambahkan 360. Berarti 60 ya. 60 kita tambahkan dengan 360. Hasilnya berapa? 420 gitu ya. Nah, yang 300 juga 300 kita tambahkan 360, berarti 660. Ini baru putaran kedua. Sekarang putaran yang ketiga sama 420 kita tambahkan dengan 360. Hasilnya adalah 780. Nah, sekarang yang ini berarti 660 ditambah 360 ya. Berarti 1020. Coba kalau seandainya kita tambah lagi ya, yang 780 kita tambah dengan 360. Wah, dia hasilnya 1140. Nah, ini kan nggak termasuk interval ini ya. Kan intervalnya hanya sampai 1080, berarti ini nggak termasuk. Nah, udah dapat nih. Ini kan semua masuk nih ke interval ini kan. Masuk kan semuanya ke interval yang ini. Oke, karena yang ditanya adalah cos X ya. Yang ditanya adalah cos X. Karena di sini tadi 3X, berarti ini semuanya kita bagi dengan angka 3. Berarti 60 dibagi 3 yaitu 2. Berarti di sini himpunannya
20 gitu ya, 20, terus 300 dibagi 3 yaitu 100, 660 dibagi 3 220, lalu 780 dibagi 3 260, lalu 1020 dibagi 3 hasilnya 340. Nah, berarti inilah hasilnya. Gitu ya. Karena kenapa Bu ini nggak bisa dipindahkan 3x nya? Karena ini 3x. Kalau 3 nya di sini baru boleh dipindahkan, tapi ini kan nggak, dia di x nya gitu. Oke, paham ya? Oke, hapus dulu. Oke, nah berarti ini kalau misalkan seandainya dia ini kita mengulang yang tadi. Kalau misalkan kita PG, kita bisa bisa nebak gitu. Ini kan dia setengah akar 3 ya, cos setengah akar 3. Cos setengah akar 3 yang hasilnya setengah akar 3 yaitu adalah 30, ya kan ya. Dan ini kan dia tinggal kita lihat nih, ini kan negatif ya, berarti dia berada di kuadran 2 dan di kuadran ketiga gitu, kuadran kedua dan kuadran ketiga. Berarti kuadran ke-1 sama di kuadran ke-1 sama kuadran 4 ini dia enggak. Nah, kuadran 1 yang mana? 30. Ini enggak diajak. Ini ada kemungkinan iya, karena dia berada di kuadran ke-2 ya, kedua sama ketiga nih. Ini ada kemungkinan. Nah, ini 300 udah nggak mungkin nih, karena dia berada di kuadran 4. Nah, berarti jawabannya antara B sama C. Jadi gitu ya. Nah, tinggal kalian hitung. Kalau misalkan seandainya di sini 300, ya udah pasti nggak mungkin ini. Berarti jawabannya yang ini gitu. Ini seandainya gitu ya. Jadi nggak perlu kalian hitung lagi. Kalau emang ini udah nggak termasuk nih kuadran 4, kuadran 3, ini kuadran 4, ini kuadran 1 gitu misalkan. Tersisa yang ini, ya udah berarti jawaban ini. Kalian tidak perlu menghitung gitu. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.